Ya, teman-teman, masih di hari Sabtu di weekend. Gimana kabar dari teman-teman dan keluarga? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, teman-teman ya. Dan kepada teman-teman, saya mengingatkan lagi ya. Setiap komentar yang sudah dikasih tanda lope-lope, lope-lope merah berarti itu udah saya baca. Kalaupun belum ada yang dibalas dengan video, kemungkinan saya lagi mencari jawaban yang pas gitu buat teman-teman. Sembari juga ada sedikit analisa lah gitu ya, bagaimana emiten-emiten atau permasalahan yang dikemukakan oleh teman-teman ya. Karena setiap emiten, setiap orang itu kadang-kadang punya permasalahan yang berbeda. Dan pada akhirnya sebenarnya intinya pingin naik-naik juga gitu kan, pingin take profit di harga berapa atau cut loss di harga berapa gitu kan. Tapi saya pikir sih teman-teman jangan sampai kebanyakan cut loss ya. Terus kalau kalian mau trading pakai trading plan ya, manajemen jangan lupa jangan all in. Saya mengingatkan lagi kepada pemula, saya juga masih pemula soalnya gitu kan. Karena baru di bursa juga baru 3 sampai 4 tahunan. Kalau bagi pemula, kalau yang udah tinggi udah, walaupun dia naik lagi jangan beli ya. Lebih baik kalian nyari emiten-emiten yang LQ45 yang masih di bawah gitu kan. Itu akan lebih baik lagi ketimbang kalian beli saham-saham yang IPO gitu, ataupun saham-saham yang di bawah 100 gitu kan, karena itu potensi untuk ke bawahnya lebih tinggi walaupun gainnya juga lebih tinggi gitu kan. Kan semakin banyak risiko yang ditanggung semakin besar juga kan keuntungannya. Maka seperti itulah teman-teman ya, kepada pemula mohon maaf gitu apabila saya suka memberikan jangan beli. Udah, kalau ketika pemula jangan beli, tapi kalau udah lama di bursa ya silahkan aja gitu kan. Mau istilah karena mereka sudah punya strategi seperti apa gitu. Kalau lebih baik kalian ini kan contohnya sebuah emiten yang udah lama di bursa tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, naik tinggi, otomatis ketika naik pasti turun gitu aja. Nah, tandain aja terus masukin ke watchlist kalian. Oh, ini pernah naik seharga sekian, turun di harga sekian, nanti saya beli di harga sekian. Andai pun dia turun lagi, nanti akan saya average di harga sekian. Nah, jadi teman-teman punya trading plan. Terus dari mulai ngambil sampai ke take profit tentukan apakah mau 20% atau 10%. Nah, setelah naik udah tinggalin aja. Nanti ngambil lagi, oh ternyata kemarin saya niat 10% jadi 20% kan, tapi saya take profit di 10%, berarti nanti ke depannya oh ini bisa naik sampai ke 30% nih. Nanti intinya masih bisa, ketika dia turun sebentar ada kenaikan udah biarin aja, karena setiap emiten itu selalu berulang teman-teman, cuman waktunya aja yang kita tidak tahu. Mungkin dulu bulan Maret, sekarang bulan Agustus, cuman dengan pola-pola yang sama seperti itu teman-teman ya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli. Kenapa saya kasih judulnya penelitian? Ya, kita akan meneliti soal tahun sebelumnya, tahun 2023, saya tidak sempat untuk mereka, hanya untuk koleksi pribadi aja gitu, tulis di buku gitu kan. Terus tulis di komputer kenaikan sama penurunan saham-saham IPO ya. Makanya banyak sekarang kan IPO 2023 yang sangat signifikan kenaikannya gitu kan. Banyak juga yang sekarang di FCA gitu pada tahun 2023 ya. Terus ada yang emang kagak naik-naik gitu kan. Banyak aja, makanya kasus-kasus seperti itulah yang akan kita teliti gitu loh. Apakah model ini kan saya meneliti apakah ini akan melanjutkan penurunan atau kenaikan gitu kan. Sedangkan yang sudah 50 aja ada yang sebelum video ini nih dibuat. Kan saya di penelitian saham-saham yang pernah menyentuh 50 dan FCA gitu kan, kenaikannya berapa bulan, berapa hari gitu kan. Kita akan terus teliti ya, terus berapa, siapa underwriternya gitu kan. Baik, tanpa menunggu lama-lama, oh ya, terima kasih ke teman-teman yang sudah berkomentar ya, dan telah memberikan subscribe juga, terima kasih, dan memberikan masukan tuh via komentar juga terima kasih. Ada yang bilang suaranya kecil gitu kan, mohon maaf kalau suaranya kecil, kadang-kadang saya ngobrolnya suka akan ditahan dikit gitu, mungkin karena lagi banyak orang atau apapun di sininya gitu ya. Jadi saya tidak mau mengganggu perkataan orang lain. Saya kalau ngomong sebenarnya kencang gitu kalau ngomong itu ya. Baik teman-teman, langsung aja ya. Kita akan lihat
kenaikan atau penurunan di emiten yang saya pikir ini saham IPO tahun 2024 yang sudah turun signifikan tapi tidak menyentuh 50 ya. Ada BATR ya, penelitiannya udah di ke bagian berapa ya sekarang? 4 ya. Nanti kita lihat deh ya. Mungkin ini kalau saham-saham ini ya tiap minggu mungkin akan kita bahas ya, apakah minggu di hari Sabtu ataupun nanti mungkin di hari Jumat, di hari kerja gitu kan, di hari bursa gitu ya. Tergantung saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman ya. Ada yang harus informasiin, ada yang enggak gitu. Karena sebagian emitennya juga sebenarnya udah dibahas gitu. Makanya saya bilang untuk emiten BATR, Blastdos, Golf sama ISEA sama Labs itu akan terus kita bahas ya. Semua ada UNTD itu. UNTD itu kan saham pilihan. Saya terus bahas pada kalau dimasukin ke saham ini saya bisa aja UNTD itu. Cuman saya masukin ke saham pilihan aja ya. Baru satu saham pilihan itu. Tapi pada dasarnya sama, itu udah penelitian juga sebenarnya. Baik, ada BATR. BATR itu ini yang bagus itu sekarang itu speknya ya. Speknya udah mulai tinggi dan harganya dia tidak nembus ke di area 80-an ya. 79, 80, 81, 82, 83 punur lagi ke 80. Tapi kecenderungan dia di harga 80 sama 81 ya kalau dirata-ratakan. Bagaimana potensinya? Potensinya masih ada banget. Ini lagi posisi di mana psikologis bandar ini lagi dipermainkan. Bayangin aja, sempat diangkat ke harga 89, diturunin lagi, terus di sideway-kan. Sideway-kan udah 1 bulan ya. Sideway udah 1 bulan. Frekuensi analyzer juga udah masuk lumayan gitu kan, udah mulai banyak juga di sini, area sini ya. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini kudu diteliti gitu. Bila udah sideway, teman-teman udah mulai pada panik. Paniknya kenapa kagak naik-naik, itu aja. Ini mau naik mau turun sih gitu kan. Nah, itulah yang namanya psikologi seorang market maker gitu kan, akan memberikan keraguan-keraguan kepada trader terutama retail ya. Kalau smart money mah dia semakin asik aja kan, dia udah tahu ya smart money, kalau tiap smart money masuk artinya udah punya potensi ini bakalan di up gitu kan. Kalaupun tidak di up, mungkin rencananya akan diturunin contohnya. Mereka udah tahu, rencana mereka udah bikin rencana, oke, paling banter mungkin turun ke 50 contohnya, tapi 50 pasti dia tidak akan lama-lama, contohnya seperti itu. Kalau market maker semacam smart money itu mereka udah punya risiko tersendiri dan manajemen tradingnya juga udah kawakan mereka mah ya. Baik, kalau menurut saya bagaimana semenjak dia sideway ternyata ada kenaikan untuk foreign ya, tanggal 23 Agustus. Kita lihat 23 Agustus ada apa di sana? 23 Agustus, mulainya 23 Agustus ya. Nah, sebab di sini kan dia tidak ada melakukan transaksi ya. Nah, di tanggal 23 Agustus dia melakukan transaksi lagi ya. Di sini saya lihat ada si foreign-nya ada CC ya, ngambil 6.000 ya. Walaupun kemarin ada pembuangan, kita lihat pembuangannya seberapa jauh, cuma 80 ya. Cuman di sini pengambilannya sisa berapa coba? Sisanya masih 6,3 ya, 6,3 ribu lot lagi. Lumayan ya. Mudah-mudahan si CC ini bisa mempermainkan harga dan bisa jualannya itu di atas ya. Minimal udah saya kasih tulis target di 83, mudah-mudahan kalau bisa diam di 83 dan terus up, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan. Mungkin agak sulit aja di harga 84-nya untuk menembusnya, makanya dia harus ke bawah dulu untuk memberikan ancang-ancang biar dia ke atas. Di harga 88 juga mungkin agak terlalu sulit. Terus dan mungkin yang udah mudah yaitu di 93 sama 95-nya. Kalau udah menembus 9395 walaupun ada koreksi sedikit, kemungkinan dia akan naik ke arah harga IPO-nya. Target saya di harga IPO, tapi kalau dikasih lebih mungkin bisa ke harga tertingginya 130 mungkin ya. Apa yang membuat saya yakin dengan BATR ini akan diangkat karena smart money sudah masuk, foreign sudah masuk, dan si bandar lokal juga sebenarnya ini akumulasi cuman beberapa hari ini keluar ya. Cuma 1 hari doang keluar dia, 2 hari doang dia keluar, tapi kecenderungannya dia akumulasi karena dia akumulasi udah sejak dari awal, ngebuang hanya sebentar di area sini juga hanya ngebuang sekali, selebihnya dia akumulasi lagi, ngebuang pelan-pelan dia akumulasi, terus sekarang lagi ada pembuangan sedikit-sedikit. Jadi nggak terlalu riskan ya karena si bandar lokal juga masih ada di dalam. Kita coba lihat untuk tanggal 30-nya.
Yang ngebuang ada teman-teman kita, mungkin nih teman-teman kenapa ngebuang udah pada kesal pasti. Inilah yang saya bilang itu titik psikologis di mana teman-teman udah mulai kesel, udah mulai istilahnya stres gitu kan karena tidak diangkat-angkat, udah mulai ragu apakah ini mau ke bawah atau ke atas, padahal secara candle dia cenderung bertahan di 80. Andai kan dia turun ke 80, biarin aja kalau masih menyentuh 76 karena di sini ada shadownya di 76 ya. Mudah-mudahan tidak ke arah sana ya, mudah-mudahan. Baik, selanjutnya yang ngambil itu siapa untuk tanggal 30? Ada broker MG udah ngambil ya, AZ juga udah ngambil walaupun sedikit. Kita akan pantau dari tanggal 26. Sebenarnya enak sih dari tanggal berapa ini? Dia mulai saya dua. Nah, dari sini teman-teman ya, tanggal 19. Tanggal 19 kita coba 20 itu. 19 ya, 19 ada si EP, CP, YP, SQ, XL sama XA. Cenderung saya sama si EP sama si CP nih ya, yang mungkin nanti menjadi motornya lah gitu ya, motornya. Kalau kelihatan seperti ini sih bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan ya ini di titik psikologisnya, jadi harap bersabar aja karena titik tertinggi kesuksesan seorang trader itu berani untuk bersabar ya. Baik, selanjutnya ada emiten Bless ya. Bless bagaimana? Bless ini yang saya jagokan itu adalah si underwaternya ya, si UA-nya. Lihat si UA di sini terus akumulasi teman-teman, akumulasi. Dia ngebuang hanya di awal aja yang paling besar tanggal 10 Juli, tapi selebihnya dia akumulasi ya. Semenjak ngebuang dia terus akumulasi sampai tinggi banget akumulasinya. Per hari kemarin juga tanggal 30 dia masih akumulasi. Kalau bandar lokal bagaimana? Bandar lokal kecenderungan dia ngambil juga sama, malahan sejajar dengan candle-candle. Adapun kemarin ada penurunan di 214, kita akan tandain sebagai support ya. Supportnya kenapa? Di sini ada candle si malakama, candle bullish, tapi kecenderungan dia akan ke sini lagi. Kemarin diangkat ya dikit ya. Harusnya ini kalau dia tidak kuat untuk ke arah sini ya, ke arah sini, ke arah 242, karena di sini ada candle datar, kemungkinan dia akan dibawa ke bawah lagi sedikit, mungkin ke arah 230-30an ya, atau enggak ke arah 227, 2728 lah, 227, 228, mungkin untuk mendobrak yang ini ya. Pinginnya sekaligus sih Z, jadi dia tidak pelan-pelan ngangkat ke atasnya. Kalau pelan-pelan kecenderungan dia akan stay di 241-nya lagi, nanti turunin lagi ya. Mudah-mudahan dia bisa turun ke bawah dikit langsung digaspol ke atas ya, mudah-mudahan. Apa penyebabnya? Smart money juga udah mulai masuk lagi semenjak diangkat, dia tidak menjual secara signifikan tapi sekarang udah masuk lagi. Bandar lokal bandar foreign juga udah ngambil terus-terusan sampai terakhir aja dia ngambil tipis cuman lumayan. Terus dari bandar lokal udah ngambil dari mulai tanggal 2 Agustus ya. Kita akan lihat di sini siapa. Kita lihat foreign dulu ya. Mulai ngambil tertingginya itu di tanggal berapa nih? 19 Agustus. Oh sekarang 19 Agustus ya. Ada AK, CC, BK, ZP, TP. Jadi selain dari YZ sebagai W-nya, tapi di sini yang bagus yang mimpin ada dua ya, si AK sama si CC. Saya pikir dan saya yakin ketika si AK sama si CC foreign itu memimpin, dia kecenderungan jualannya di atas. Beda dengan BK ya. Saya suka khawatir kalau udah BK ngambil saham-saham IPO gitu. Dia kecenderungannya suka ngambil di bawah. Dia pinter, angkat sedikit jualan, tapi sembari ngebanting dia sisa barang itu dijualnya di bawah ya. Mudah-mudahan ini si AK sama si CC lah yang nanti menjadi penggeraknya untuk ke atasnya, karena ini sangat bagus sekali untuk akumulasi dari foreignnya ya. Dari bandar lokal juga semenjak tanggal 22 dia ngambil besar-besaran, tambah yang paling bagus itu dia ngambil dari tanggal 2 Agustus, artinya dia kecenderungan untuk akumulasi barang. Coba lihat untuk tanggal 2 Agustusnya siapa yang mimpin, ada si AZ, si GR, si Beki sama si DH. Kalau si AZ sama si GR saya pikir itu bagus ya untuk kelas istilahnya bandar ya. Bagus AZ, GR itu bagus ya. LS juga bagus, cuma LS ngambil sedikit. Yang paling besar itu ada si AZ sama si GR, dan teman-teman kita udah pada caw semuanya. Mungkin ada ketakutan ataupun memang dia udah take profit. Ingat ya,
XL sama XC kedua itu bukan berarti dia cut loss, kemungkinan dia ngambil dari bawah gitu kan. Teman-teman kita banyak yang ngambil dari bawah, terus melihat ada candle bullish, kemungkinan dia udah take profit ya. Kita lihat dari mulai tanggal 30-nya terakhirnya teman kita udah mulai pada keluar, tapi si SQ sama si DH masih ngambil. Mudah-mudahan bisa menembus ke area maaf ya 242-nya, karena ini kecenderungan nih, karena candle datar seperti ini ya sulit ditembus, makanya dia harus ke bawahin dulu, dan ini bagus ya. Dan kita pindahkan support yang terdekatnya nanti di area 214 dulu ya. Mungkin nanti juga sebenarnya sih dia pinginnya kalau ke area 200 juga nggak jadi masalah, karena nggak jadi masalahnya kenapa? Dia udah ngasih tanda kok mau ke arah sini gitu kan. Tapi dia belum menyentuh ke harga IPO-nya di 183. Mudah-mudahan dengan adanya CCAK itu yang masuk sebagai poren, dan kecenderungan poren juga akumulasinya udah bagus, si bandar lokal juga udah bagus, smart money juga udah bagus. Secara syarat harusnya di up, harusnya di up. Cuman kita nggak tahu mau nunggu apa gitu kan. Kenapa saya tandain di sini? Saya pikir kalau dia ke arah 315 atau 314 itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena punya keyakinan si kepala merah ada di sini ya, sebagai tanda bahwa dia akan ke situ. Baik, kita lanjutkan, pindah ke DOS. DOS itu baru masuk ke penelitian karena dia sudah turun sekitar berapa ya? Sudah turun sekitar 30%-an ya. Dia IPO-nya di 135, artinya belum menembus ke 135 ya. Belum menembus ke 135, ini tanda sebagai dia di up-nya di harga ini ya. Pas pembukaan listingnya langsung di harga 182. Ya terus dia up, terus langsung ke bawahin lagi, mirip-mirip yang sering kita bahas ya, baik BATR ataupun Blast gitu ya. Nah ini bagaimana? Kalau menurut saya biarkan aja dia mencari jalannya dulu, tapi titik supportnya udah diketahui di 202. Kenapa? Karena ada si candle bullish di sini ya, candle bullish yang artinya dia candle simalakama, dia akan ke atas dulu ataupun dia sideways, biarkan aja, cuman si ekornya udah ada di 202. Kemungkinan dalam jangka waktu dekat ataupun jauh dia akan ke sini lagi. Contohnya di sini teman-teman lihat ada candle simalakama, dia diangkat sebentar terus dia turunin lagi sampai menyentuh area ekornya untuk si malakamanya ya. Ini kemungkinan juga akan seperti itu ya. Makanya tunggu aja, jangan sampai teman-teman yang nyangkut di atas yang belum cut loss, jangan tambah muatan dulu, biarkan aja dia menyentuh untuk area sideway-nya ya. Ini kan belum sideway-nya, baru nongol sedikit doang ya, biar nggak ada sideway-nya di mana. Mungkin kalau mau average silahkan, tapi jangan sampai teman-teman harganya masih di atas 248 ya. Ataupun masih di angka 240, karena kenapa? Si candle merahnya yang pertama, kenaikan pertama itu kemungkinan akan di 240 dulu ya. Nanti mungkin kita akan lihat lagi. Mungkin kalau di 230 lah masih cepat kejemputnya kita, mudah-mudahan ya. Karena kenapa saya melihat di sini teman-teman ada si candle kembar ya, rata ya antara si candle hijau sama si merah ini susah ditembus. Kenapa susah ditembus? Nggak tahu, seperti itu aja pokoknya susah ditembus ya. Kalau seperti ini cara nembusnya itu harus ke bawahin dulu, atau kata orang mah ini tandanya candle mau turun. Kalau misalnya kalau saya bilang ini bukan candle mau turun, candle yang susah ditembus aja gitu. Makanya dia harus ke bawahin dulu, baru setelah ancang-ancang ke bawah dia akan menembusnya seperti itu ya. Kronologisnya seperti itu. Kabar baiknya apa? Smart money udah masuk, foreign juga udah masuk lagi, banyak banget foreign masuk. Dia kecenderungan keluarnya hanya sedikit ya, tapi ya kemasukannya banyak. Terus dari bandar lokal juga 2 hari ini udah masuk. Anggap aja 1 hari, karena 1 hari ini dia cenderung masuk terus keluar lagi ya. Nah, maka akan kita periksa bagaimana broker summary-nya. Broker summary-nya terlihat jelas di sini ada si XA yang keluar. Terus YP, AK, CP masuk. Saya pikir sih kalau si AK sama si CP sama si DR kita curigain sebagai market maker atau bandar lokal yang di sini patut dicurigai. Kenapa? Karena broker-broker inilah yang biasa menjadi market maker atau sebagai bandarnya. Terus dari foreign kita lihat dari tanggal 12 Agustus. Kita lihat 12 Agustus, terus kita lihat ke foreign. Ada si AK juga bagus, sudah ngambil 1 miliar 43,7 ribu lot ya.
Ada YU juga bagus, AG juga bagus ya. AG cuman udah nol, artinya AG itu udah keluar ya. Tapi si AK udah ngambil besar, si YU juga udah ngambil besar. Negatif juga si YU ya. Jadi di sini hanya si AK aja teman-teman, hanya meninggalkan si AK aja karena si YU sini negatif, artinya dia sudah keluar juga sama. Nah, bagaimana AK biasanya kecenderungan ketika dia nge-up suka jualan di atas. Jadi bukan jualan di bawah seperti BK gitu kan. Dia kecenderungan jualnya di atas. Jadi di atas di up terus dia sideways di atas untuk jualan. Nah, seperti itu. Cece juga sama seperti itu karakternya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang karakter saya bilang itu ya. Terus bagaimana potensinya? Potensinya saya pikir ini harus dulu menyentuh dulu support terbaiknya. Sideways dulu dah minimal gitu kan. Karena di sini udah dikasih tahu dia mau ke arah 240. Kalaupun dia mau ke arah atas itu akan lebih baik. Kenapa lebih baiknya? Saya suka aja. Bilang lebih baik kenapa? Anggar positif. Karena di sini si kepala merah sudah ngasih tanda saya mau ke sini ya. Kita patokan itu kalau trading itu jangan terlalu susah-susah lah ya. Kalau kita bagi tiga, kalau orang-orang itu ada yang istilah pakai metode bagi tiga. Si candle-candlenya gunung sama bukitnya dibagi tiga. Entry-nya di mana, out-nya di mana, mereka pakai strategi seperti itu. Ya teman-teman udah bagus nih, smart money udah masuk. Tapi kalau kalian ingin nambah muatan mungkin ya tunggu aja dulu sampai dia sideways. Kalau dikasih sideways, mudah-mudahan tidak dikasih sideways langsung diangkat ke atas ya. Untuk area-area 230 mungkin kemungkinan akan kejembut karena di 240 adalah tanda yang sudah saya kasih tahu di sini ya. Dia juga belum menyentuh harga IPO-nya. Baik, selanjutnya ada Golub. Golub ini adalah emiten ketokohan ya. Tahu sendiri ya siapa yang punya, teman-teman silahkan periksa siapa yang punya. Dan digembor-gemborkan juga ini ketika mau IPO-nya ya, banyak yang ngebahas juga. Tapi saya tidak ngebahas ketika IPO-nya, biarin aja IPO ada orang-orang yang ngebahasnya. Cuman kita akan membahasnya ketika dia penurunan aja. Udah kita teliti ya semenjak tanggal 9 ya, 9 bulan 8. Dan endingnya seperti ini. Untuk saat ini dia lagi sideways antara 244 sama 229. Mudah-mudahan tidak melebihi 229 ya untuk ke arah bawahnya. Kita lihat di sini sebenarnya ada celah untuk penurunan di area 213 ya. Di sini ada gap ya. Mudah-mudahan tidak ke arah situ. Yang paling jelasnya sebenarnya di sini gapnya ya, di 200. Mudah-mudahan tidak ke arah 200. Mungkin 200 kan harga IPO-nya ya. Ini kan sudah menyentuh, cuman belum menetap gitu. Sudah menyentuh aja ya, belum menetap untuk ke harga IPO-nya. Nah, saya pikir kalau dia ke arah 245 sangat memungkinkan karena dia udah ngasih candle dengan si kepala merah. Adapun untuk candle di 239 sama 40 ini agak susah ditembus. Makanya biarin aja kalau dia ke bawah untuk mengambil ancang-ancang untuk bisa menembus area 239 dan targetnya yang pertama 246 ya. Sudah berhasil. Ini target yang kedua ya. Target yang pertama kan di sini udah berhasil teman-teman ya di 226. Nah, sekarang 3 target yang keduanya setelah dia penurunan agak sedikit untuk menembus harga 239, kemungkinan dia akan ke sini ke arah 244. Cus bisa ke atas ke arah 27 ataupun menutup gapnya di antara 270 ya. Nah, itu target yang saya berikan. Artikan dia ke atas lagi, tidak ada tahanan sebelah kiri, maka kita akan mengikuti MA10 sama MA20. Ketika dia masih di bawah masih di atas MA10 sama MA20, lanjutin aja, jangan ke atas dulu sampai dia menyentuh area dead cross-nya antara perpotongan antara MA10 sama MA20. Mungkin disitulah waktunya untuk jualan. Ya. Dari isian juga udah bagus, smart money-nya udah keren banget. Terus smart money terakhir kemarin udah keren banget, tinggi banget. Bandar walaupun bandar lokal bandar foreign keluar sedikit nggak apa-apa, dia masih banyak ya. Dari yang ngambil dari area 5 Agustus sampai kemarin tanggal 28 masih ada pengambilan. Biarin aja ya kejualan mah, karena emang harus begitu gitu biar si fluktuatifnya itu enak gitu ya. Ada yang jual, ada yang beli gitu, ada yang jual, ada yang beli, itu lebih bagus lagi ketimbang beli terus jual terus kan nggak enak juga kan. Terus kita lihat broker summary siapa yang dibalik foreignnya. Kita periksa dulu dari tanggal 31 Juli. Kita periksa foreign. Ada si AK, CC, ZP, keren semua nih. Dan bagusnya itu si BK tidak berada di posisi pertama.
berarti dia sebagai penggembira aja, biarin aja sebagai penggembira ya, karena lebih baik. Saya pikir kalau si AK sama si CC seperti yang suka saya bilang, dia akan jualan di atas biasanya begitu ya. Contoh dia ngambil kan dari arah sini, tetap kan jualan di atas di arah sini kan jualannya. Tapi dia akan sudah ngasih tahu mau ke area 245. Entah siapapun istilah market makernya, tapi dia udah ngasih tahu. Kalau bandar lokal bagaimana? Bandar lokal udah cenderung ngambil dari sejak tanggal kecilnya tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 1 Agustus dia udah mulai ngambil, kita ganti ke domestik, ada si MG, si BQ. Nah, si MG sama si BQ udah mulai kerja sama teman-teman ya. Nah, inilah yang suka saya bilang, saya suka dengan si MG bila nanti kerjasama sama si BQ. Artinya dia suka memang-up harga. Nah, itu memang-up harganya, itu yang saya suka ya. Dan terakhir tanggal 30 si bandar lokal akumulasi, di sini terlihat jelas ada si IP sama si YJ, ada tambahan amunisi lagi si IP sama si YJ. YJ juga sama, dia sebagai market maker juga sama, IP juga sama sebagai market maker. Cuman mungkin di sini yang terdeteksi banyak sebenarnya bukan ini ya. Bukan teman-teman kita ini ya. Bukan teman-teman kita, bukan teman kita lagi. Bandar teman kita, kesukaan kita kali ya. Saya suka dengan YJ ya. YJ itu cenderung bagus lah kalau mau ya. Oke, teman-teman, Smart Money udah masuk. Bandar lokal juga udah masuk, Foreign juga kecenderungannya dia ngambil. Terus kita lihat hari ini Foreign siapa yang ngambil? CC juga bagus ya, saya suka bilang bagus. CC dia ngambil tanpa menjual, artinya dia akumulasi ya. Ya mudah-mudahan lah secepatnya emiten ini bisa menembus targetnya. Kita belum menulis target teman-teman. Target deh tulis, karena udah ada berita positifnya yaitu pengambilan dari Foreign dan bandar ya. Kenapa saya tulis 31? Karena ditulisnya di tanggal 31 itu aja biar kita ingat, bukan target tanggal 31 ke sini, tapi target ini ditulis tanggal 31. Mudah-mudahan bisa ke arah sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Target pertama, target kedua, target ketiga. Oke, selanjutnya ada emiten ISIA. Jadi teman-teman kalau di saham IPO ya, kalian jangan pedulikan jenis usahanya apalah gitu kan, ataupun fundamentalnya seperti apa, tapi kalian berpikirnya bagaimana si underwater ini memainkan sebuah harga gitu kan. Kalau harganya dia di up tinggi, otomatis dia akan jualan di harga tinggi. Kalau dia mau ke bawah lagi gitu kan, kemungkinan dia mau ngambil barang lagi di bawah sembari jualan. Jadi pas di bawahnya dia ngambil barang, sembari perjalanannya dia istilahnya ngeluarin barang, bisa seperti itu ya. Kadang-kadang dimanfaatkan sama market maker itu, karena kecenderungan retail itu ada mengaverage harga. Dia punya harga tinggi di harga IPO contohnya gitu kan, tiba-tiba dia istilahnya turun. Nah, diambillah manfaat untuk dimanfaatkan ketika average-nya itu ya. Makanya kalau menurut saya tunggu dulu si ISIA ini, dia kecenderungan ini kan masih ke bawah kecenderungannya ya. Kecenderungannya masih ke bawah, tunggu dulu dia sampai CMA 10-nya di bawah candle ya. Kemungkinan itu akan uptrend. Kalau sekarang masih dalam posisi dia downtrend ya. Kita pindahkan ya untuk supportnya ya, karena udah membuat support baru. Udah saya pindahkan supportnya ya. Target pertama ke sini, ke area sini ya, 179 dulu deh ya. Kita tulisin dulu target deh. Target tanggal 31. Nanti kalau target ini sudah terpenuhi, kita akan pindahkan lagi ke area harga IPO-nya. Maka saya pikir kalau dia ke harga sini kan udah ditutup teman-teman ya, udah ditutup nih. Saya pikir kalau dia ke harga ini nih, target ke 282 mungkin bisa ya, karena dia akan menutup gapnya ya di sini ya. Jadi targetnya kalau nggak ke harga IPO ya mungkin ke harga 284-an ya, 282, 284 mungkin ke harga situ. Harap bersabar aja. Yang seperti strategi yang sedang mereka lakukan adalah strategi sideways seperti BATR, ataupun strategi dia di up sambil makan barang kepunyaan retail, atau dibawa gejret ke bawah lagi, menjadikan si retail ini atau teman-teman kita ini frustasi. Aduh, turun lagi dari IPO 2,5, sekarang udah di bawah 100. Aduh. Mungkin nanti istilahnya daripada itu ya, daripada turun lagi saya jual. Ya.
Kabar bagusnya apa? Kabar bagusnya Smart Money udah masuk terus teman-teman. Smart Money, saya percaya dengan Smart Money ini. Kenapa dia istilahnya mengambil? Mungkin ada ada kemungkinan dia punya lawan ya, kemudian dia punya lawan. Terus sayang banget dari foreign ataupun bandar lokal cenderung dia ngebuang ya, ngebuang walaupun dikit-dikit tapi ngebuang. Nah, pembuangan ini siapa yang menerima? Kita lihat untuk tanggal 30 untuk domestiknya. Teman-teman kita sudah ada yang keluar ya, teman kita sudah keluar, mungkin ada yang cut loss ataupun ada yang kalau untung di sini di mana ya? Ambil dari bawah suka agak tidak mungkin ya. Mungkin sebagian teman kita udah yang mau cut loss dan sebagian mungkin ada yang average ataupun baru beli ya. Karena mungkin kecenderungan melihat udah seperti sideways. Pada ini bukan sideways teman-teman. Ini kecenderungan turun ya, lihat kecenderungan turun. Dia belum melihat garisnya itu masih melengkung ya, masih melengkung, tidak datar. Kalau sudah datar dan dia kecenderungan MA10 sama kandangnya itu satu garis artinya terus lurus gitu ya, kemungkinan itu sideways ya. Kabar gembira cuma satu di sini, yaitu Smart Money udah masuk, cuman dari bandar lokal ataupun foreign dia kecenderungannya menjual. Tapi untuk hari ini ternyata foreign terdeteksi ngambil, ada ZP cuman 0 di sini ya. Pada sini terdeteksi 500. Oh mungkin udah lama, coba saya sebentar. Harusnya ada ini sedikit ya. Dia scalping kali. Di sini kecenderungan dia ngambil 500 cuman di sini terdeteksi 0 ya, artinya dia scalping ya. 504 kan, 504 nih terdeteksi kan. Cuman di sini bukan masuk malah keluar ya. Soalnya di sini di grossnya dia papok ya. Dia ngejual dia beli gitu kan, artinya papo kan kalau begitu kan. Nah jadi foreign itu sekarang lagi harap itu aja teman-teman, harap bersabar aja, si foreign lagi jualan dulu walaupun sedikit ya. Si bandar lokal juga lagi nguji penjualan dulu. Aduh ini gimana si CP, dasar si CP kan terkenal dengan istilahnya saya bilang apa, si bawahan ya. Si suka ngambil di bawah gitu si CP sekarang masuk sih 1,2 ribu ya, nggak terlalu banyak, mungkin dia yang nahan di harga itu ya, atau dia yang mengapa harga dari 91 ke harga 102 nya ya, ke 98 ya, bisa jadi seperti itu biar nggak terlalu curiga untuk dikebawahin. Baik teman-teman, kita akan recheck apakah tanggal berapa nih, 8 Juli ya, kita akan cek kriteria ini apakah masih melakukan pungutan atau tidak. 368 waktu tanggal 30, artinya kalau kita kurangin 1 372 368 berarti dia sudah mulai mengurangi posisi barangnya ya. Jadi 368 terus dia tanggal 7-nya 372 berarti udah beberapa ribu udah dia lepaskan, artinya udah mulai kena psikologisnya daripada enggak turun lagi, daripada nanti turun lebih bawah lagi, lebih baik saya jual sekarang. Ada yang seperti itu, ataupun ada yang baru masuk langsung keluar, bisa jadi seperti itu. Saya masuk, pas masuk kalau istilahnya malah diturunin, ya udah daripada turun lebih dalam lagi, ini masih turunnya 2 atau 3 tik, udah jual aja gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Ya, jadi kabar baiknya cuma ada satu, yaitu Smart Money udah masuk, karena dari bandar foreign ataupun bandar lokal dia kecenderungan yang menjual. Tapi ada sedikit kabar bagus, yaitu si CP akumulasi walaupun 1.200 lot. Lumayan. Labs sekarang si foreign agak jualan 2 hari ini ya. Biarin aja dia jualan. Dan untuk targetnya udah terpenuhi ya di 144 nih. Target yang pertama kita cabut ya, targetnya udah terpenuhi. Kita akan pindahkan ke area si kepala merah berikutnya, ada di area 155. Ini candle juga udah bagus, penurunannya bagus dan dia menutup gap, teman-teman lihat gap di sini. Tapi ada satu lagi yang menjadi curiga saya, dia mau ke arah ini teman-teman ya. Iya 133. Kenapa di sini si candle merah gap up? Terus dia diturunin, artinya kan ada gap up nih. Dia harus ngambil lagi dari area 133. Mungkin dia kalau diturunin ke 133 akan lebih baik. Kenapa akan lebih baik? Menutup PR-nya, walaupun banyak PR di sini ya. Di sini aja sih karena si Malakama masih ada.
Di sini tembus, di sini tembus, kemungkinan ini juga tembus ya. Mudah-mudahan target kita kemana? Target kita bukan di sini tapi di area 200 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah 200. Apa yang membuat saya yakin ke sana? Si Foreign ini ngambil terus walaupun kemarin ada buangan, tapi si Foreign pengambilnya lebih luar biasa. Smart money udah masuk. Si bandar lokal juga udah ngambil dari tanggal 12 Agustus ya. 12 Agustus kita lihat 12 Agustus. Ada apa di 12 Agustus? Bukan ada apa, ada siapa. Ada YP, PD, XL, XC, KK, CC, AZ, SI. Saya pikir kalau si PD ataupun si YP, kayak YP saya bilang banyak kepentingan. Ada YP Foreign, ada YP investing, ada YP buat scalping gitu kan. Banyak kepentingan kalau di YP itu ya. Banyak keperluannya. Di sini terlihat jelas emang teman-teman kita udah pada ngambil ya. Untuk kita kasih ke tanggal 30-nya kita coba lihat. Ya, tanggal 30-nya untuk domestik. Teman kita banyak masuk, YJ masuk. Ini kan underwriter si YJ ya. YJ juga udah masuk, teman-teman 4.000. Artinya dia nahan ya, untuk hari terakhirnya nahan. Di sini terdeteksi juga dia ngambil ya, teman-teman ngambil ya. Dalam jangka waktu berapa nih? 27 hari ya. Kalau underwaternya sudah ngambil ya kemungkinan dia akan ditahan di area situ walaupun dia turun ke bawah. Tidak jadi masalah, kenapa? Karena belum menutup PR-nya. Kalau kata orang sudah tertutup sama shadow, kalau menurut saya belum tertutup. PR pertama sudah tertutup, tinggal PR keduanya yang belum tertutup. Ya, di sini juga udah akumulasinya udah bagus, Foreign juga udah akumulasinya udah bagus. Kita lihat Foreign siapa yang ngejual? Ada BKCC, AK, tapi YJ sebagai underwriter, sebagai Foreign KW dia cenderung ngambil cuma 1000 lot, lumayan lah 1000 lot dah. Jadi pembuangan BK sama CC itu diiringi dengan pengambilan daripada si YJ. CC, AK, BK akumulasi terus, YJ akumulasi terus ya, walaupun sedikit. Ya, bagusnya kenapa ini? Bagusnya itu sebenarnya karena yang pegang bandar lokalnya itu adalah si YJ ya. Bandar Foreignnya si YJ. Tahu sendiri kalau YJ sebenarnya terdeteksi sebagai bandar lokal, cuman karena udah dimasuki sama Foreign akhirnya terdeteksi sebagai Foreign seperti KTP Foreign gitu, KTP luar negeri ya. Terus dari CC juga kan sebenarnya itu CC-nya CC lokal gitu kan. Cuman karena ada KTP-nya orang luar negeri ya akhirnya terdeteksi sebagai luar negeri, karena di sini permainannya bukan permainan broker aja kan, kadang KTP juga mempengaruhi gitu kan. Ya mudah-mudahan si Labi ini udah kenaikan udah berapa nih? Dari bawah ya. Ya lumayan lah 29% ya, kalau ada yang ngambil dapat dari sini ngambilnya paling di 119 palingnya, banyak yang ngambil di arah situ. Harga IPO-nya juga udah terlewati, target saya ke sini kita tulis target deh. Ya. Kalau dia sudah tertembus targetnya, contohnya dia ke atas terus ya, biarin aja ke atas terus, ikutin aja garis MA10 sama MA20-nya. Kalau dia masih di bawah, artinya emang dia masih terus uptrend ya. Karena sekarang pasar lagi uptrend, tapi kecenderungan katanya kalau kata pengamat itu minggu besok itu minggu-minggunya turun dulu sebentar gitu ya. Cuman kita tidak tahu gitu si market maker mau berkata apa ataupun mau berbuat apa, tidak akan pernah tahu. Mereka analisa, kita juga analisa gitu kan. Sama-sama tukang analisa, cuman mereka punya lisensi, kalau saya cuman punya rekaman aja. Kalau mereka kecenderungan mengulas secara global gitu kan, kalau saya cuman mengulas secara candle sama isiannya aja. Maka cenderungan sebenarnya teman-teman kalau saya mendingan kalau harga wajar sebagai patokan aja. Oh ini perusahaan lagi bagus atau enggak perusahaan ini lagi turun harga wajarnya gitu kan. Jadi patokan contohnya harga wajar itu 300. Sekarang masih 210, berarti tinggal 100 poin lagi. Manfaatin aja itu celah-celah itu. Mungkin kita jangan ngambil ke 300, coba ngambil ke 270 gitu kan. 260 ya mungkin itu lebih enggak terlalu muluk-muluk lah gitu kan. Jangan terlalu ngambil banyak-banyak keuntungan juga di bursa. Kadang-kadang kita pingin ngambil banyak, ternyata bursa berkata lain, akhirnya di-down-kan juga. Nyesel katanya saya kemarin nggak diambil katanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi
Untuk labs kabar baiknya walaupun ada penurunan bagus ya. Candlenya candle 3 biasanya kalau secara teori nih, secara teori harusnya dia di up. Cuman kalau dia sampai turun ke 134 biarin. Kenapa biarin? Karena dia akan menutup PR-nya di area sini ya. PR ini ada PR di sini ya. Ya. Karena ini adalah candle merah ya. Candle merah tapi belum ketutup. Terus kabar baiknya apa lagi? Foreign belum terlalu banyak jualan. Masih kecenderungan si YJ Foreign itu ngambil. Dan smart money udah masuk. Mudah-mudahan bisa sampai targetnya di 200 ya teman-teman ya. Itu akan lebih baik lagi. Kalau dia sampai ke up sampai ke langit, biarin aja sampai ke langit gitu kan. Nah, bagi yang pemula tolong jangan ikutan di sini. Kenapa? Ikutan di sini karena udah naiknya udah lumayan gitu kan, udah naiknya lumayan. Ini juga lagi kita teliti gitu kan, apakah benar seorang market maker apabila harga IPO itu yang sudah diturunkan sampai 30%, 40%, bahkan ada yang sampai ke 80%, apakah bisa up ke atas atau dia sideways dulu atau digocapkan dulu. Kita lagi teliti ini. Kita udah ada dua kubu ya, yang satu belum ke 50, yang satu penelitian yang sudah ke 50 dan sekarang cenderung ada yang diangkat, ada yang masih sideways, ada yang masih digocap juga, ada GRPH asli itu masih digocap. Yang GRPH sekarang udah bagus ya. Ya kalau mau lihat ya silakan lihat video yang di bawah ini ya. Setelah jadi kan diuploadnya GRPH itu sebelum video ini, maka lihatlah video di bawahnya gitu kan, di bawah video ini ya. Oke teman-teman, kabar baiknya seperti itu. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertrading. Semoga kalian menjadi pribadi yang baik ya. Tetap fokus, tetap bersabar ketika menghadapi market. Apalagi market sekarang sedang bullish, manfaatin aja market bullish ini. Biasanya beli saham LQ45, kalau ada penurunan sedikit ambil aja, karena kalau lagi bullish biasanya dia akan cenderungan ke atas. Apalagi sekarang mau membentuk ATH terbaru IHSG kita yang mudah-mudahan bisa ke 7.800 gitu ya. Bahkan kalau ke 8.000, wah kita sangat gembira. Berarti kenapa? Berarti si foreign itu, bandar asing itu mulai berbondong-bondong lagi masuk ke IHSG kita, menjadikan si IHSG ini semakin menarik. Oke, segitu teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan silahkan dibetulkan, dan apabila ada yang benar itu mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena telah membukakan pikiran kita. Dan apabila ada ilmu yang diambil silahkan ambil, terus sebarkan, silahkan sebarkan, karena sebaik-baiknya itu ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, ciao ya.